peternakan dan sawah ladang itu sebagai pasif income. Bu, pernah mireng nombeten istilah pasif income? Dereng nggih? Pak, dereng? Nggih. Mboten napa-napa, Pak. Panjenengan memang enggak kuliah ekonomi gitu. Pasif income itu adalah orang ekonomi melihat peternakan dan sawah ladang itu sebagai pasif income. Bu, pernah mireng nombeten istilah pasif income? Dereng nggih? Pak, dereng? Nggih. Mboten napa-napa, Pak. Panjenengan memang enggak kuliah ekonomi gitu. Pasif income itu adalah pendapatan tanpa harus bekerja. Orang itu kalau sudah punya aset-aset investasi, tidak bekerja, tapi aset itu yang terus akan memberikan pendapatan, itu yang disebut sebagai pasif income. Kalau orang kerja sehari-hari berangkat jam 8 pulang jam 4 dapat gaji per bulan, itu disebut sebagai aktif income. Orang kerja dapat gaji wajar, tapi orang nggak ngapa-ngapain, uangnya terus mengalir, itu yang disebut sebagai pasif. Kalau ingin jadi orang kaya konglomerat, sulit mengandalkan aktif income. Kerjane ngoyo koyo apa? Kalau aktif income saja itu dibatasi waktu dan tenaga. Nggih napa to? Jenengan arep ngoyo-ngoyo apa iya 24 jam iso kerja terus? Mboten. Ngoyo koyo apa? Panjenengan kuat ta tenagane? Enom dintekne tenagane tuwek karek. Lho, bobroke. Ngoten lho. Maka kalau orang ekonomi itu kalau ingin mendapat pendapatan yang lebih harus memiliki mindset punya pasif income. Disebutkan dalam Al-Quran itu an'am wal hars, orang itu punya peternakan dan punya sawah ladang. Kalau di perkotaan disebutkan dengan peternakan itu koyoknya buatan kontekstual. Kontekstual artinya buatan tak cocok. Tapi kalau untuk orang Magetan dan Ponorogo, kula niki asli Ponorogo, Pak, Bu nggih. Jadi disandingkan dengan orang Magetan itu ora patek beda adoh. Ngoten lho nggih. Wis tangga dhewe kan ngoten. Orang kalau di pedesaan profesinya bertani, itu kalau ingin mendapat kenyamanan dan ketentraman urusan bondo donyo, selain dia sebagai petani di rumahnya, kalau ingin tenang pasti neng mburi omahe kudu duweni sapi, wedhus. Biasanya disebut dengan rojo. Nggih napa? Nggih wong tani niku lek kepengin duweni tenang, ya toh, selain dia itu menanam, maka di rumah biasanya duwe open-open. Rojo, meskipun faktane sing dadi rojo lan koyo niku dudu petanine, tapi wedhuse. Nggih toh, dibelan-belani mari Daud sik dipikir engko pakane nggih napa mboten yo kesel asine mari duhur tapi kepikiran lek urung ngarit urung duwe pakan engko wedhuse mangan. Lah ngoten lho, dadi sing dadi raja lan kaya niku dudu petanine tapi wal an'awal hars. Nah ini kalau dalam konteks orang perkotaan yang lebih cocok itu hars. Orang itu memiliki aset-aset investasi berupa properti. Maka di Surabaya, Sidoarjo, Gresik itu laku keras kalau orang itu menjual kafling dan perumahan. Orang kalau punya rumah itu memenuhi kebutuhan primer. Tapi orang pasti berpikir kalau punya uang berlebih akan membeli tanah kafling, akan membeli perumahan. Untuk apa? Untuk tabungan masa. Nggih mboten? Ngoten, Pak. Itu kecenderungan umumnya manusia itu dihadapkan dengan yang saya sebutkan pasti seneng. Lek ane wong gak seneng, biasanya putus asa. Putus asa nopo? Melarat. Wis gak duwe harapan, akhirnya putus asa. Tapi kalau dalam hatinya sebagai manusia pasti ingin semua itu. Makanya saya sebutkan
Kalau tidak dibimbing dengan iman agama, banyak orang terjerumus, akhirnya hanya menempatkan dunia isinya dalam hatinya, sehingga dengan itu malah menjerumuskan. Maka agama itu mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul, atau disebutkan dalam hal lain laibun walahun. Kehidupan dunia itu kesenangan yang sifatnya sementara dan memperdaya, kesenangan yang sifatnya sementara dan menipu. Kalau dunia dan seisinya yang kamu kejar, sampai kapanpun gak ono enteke, sampai kapanpun gak ono puase. Lek durung di ujurne nalo ngene mboten. Maka Rasulullah itu menggambarkan, andaikan orang itu dikasih satu gunung emas, mungkin saat dikasih bahagia, tapi sesuai mesti ngerasa kurang, lek iso duwe dua gunung emas, ngoten Pak. Duwe loro lek iso duwe, nah ngoten lho Pak. Hati-hati, mulane agama itu mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia itu sementara menipu. Apakah agama melarang mencintai harta? Tidak. Apakah agama melarang mencintai keluarga? Tidak. Apakah agama melarang mencintai pekerjaan jabatan? Tidak. Tetapi agama mengingatkan, jangan sampai cintamu pada dunia dan seisinya mengalahkan cintamu pada Allah dan Rasulnya. Karena kalau masih hubungannya dengan dunia, semuanya ada masa batasnya, ada masa expirednya, ada masa kadaluar. Nah, jadi jelentreh ngoten. Urusan dunia niku kabeh enten batese. Ada masa kadaluarsanya, ada masa expirednya. Cinta pada harta ada batasnya. Kalau tidak, harta yang mendahului kita karena jatuh bangkrut misalkan, bisa jadi kita yang mendahului harta karena menjemput kematian. Lek wis mati nopo yo hartane melok dikubur? Boten. Cirose ahli warise cukup orangnya yang meninggal hartanya. Nah, itu Pak. Ada batasnya. Cinta pada keluarga ada batasnya, apalagi pekerjaan jabatan sifatnya periode selesai, jabatan selesai. Maka satu-satunya yang akan menjadikan seseorang akan merasakan manisnya iman itu ialah ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya pada apapun dan siapapun. Pertanyaannya, bagaimana seseorang itu dikatakan mencintai Allah dan Rasulnya? Kalau orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, maka sebanding lurus dengan mencintai agamanya. Kalau kamu mengaku cinta pada Allah, kalau kamu mengaku cinta pada Rasulullah, maka kamu juga harus mencintai agama Islam. Orang kalau sudah cinta pada Islam, konsekuensinya dua. Yang pertama, siap menjalankan seluruh syariat yang ada di dalam Islam, tidak memilah dan memilih sesuai kesenangan dan seleranya masing-masing. Kalau sudah dihadapkan dengan syariat Islam, kalau sudah dihadapkan dengan Al-Quran dan hadis, maka yang terucap sami'na wa ata'na. Itu tanda kalau orang cinta pada Allah dan Rasulnya, siap menjalankan seluruh syariatnya tanpa memilih dan memilah sesuai selera masing-masing. Boten. Orang kalau cinta Islam siap menjalankan syariatnya. Maka dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 208, konsekuensi menjadi orang beriman itu, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Jalankan syariat Islam itu secara kafah, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan menjalankan syariat sesuai selera. Apa ada? Ada.
Maka di Al-Quran juga disindir, Pak, Bu, perilaku orang beragama hanya menjalankan yang dia sukai dan selera. Di dalam Al-Quran disebutkan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ada perilaku orang beragama itu yang mengimani sebagian isi kitab tetapi mengingkari isi kitab yang lain. Artinya apa? Lek cocok dilakoni, gak cocok di... Nah, niku bukan orang yang beragama secara kafah. Orang beragama secara kafah itu kepadanya datang syariat, maka yang terucap sami'na wa ata'na. Ya, niku nggih, orang kalau cinta pada Allah dan Rasulnya, pertama pasti siap menjalankan seluruh syariatnya. Yang kedua, kalau mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai agamanya, maka siap berjuang bahkan berkorban demi kepentingan tegaknya Islam. Siap berjuang dan berkorban demi kepentingan dakwah Islam. Itu kalau orang cinta pada Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita mau mengambil keteladanan, Pak Bu, sahabat Rasulullah yang bernama Khalifah Abu Bakar, ketika pada saat itu terjadi perang Tabuk, Rasulullah itu mengumpulkan dan mengkoordinir kekuatan umat Islam. Semua orang berbondong-bondong ingin berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Orang semua berbondong-bondong ingin berkontribusi untuk kepentingan dakwah dan jihad Islam pada saat itu. Itu bisa terjadi karena mentalitas umat Islam pada saat itu. Apa yang bisa saya beri untuk Islam? Bukan bertanya apa yang akan Islam beri untuk saya. Termasuk Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar itu menginfakkan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah dan tegaknya Islam pada saat itu. Sampai Rasulullah itu bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, hal tarakta li ahlika syai'an? Engkau infakkan seluruh hartamu ini, apa kau tinggalkan sesuatu pada keluargamu? Tanya Rasulullah. Apa jawab Abu Bakar? Naam ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, aku tinggalkan pada keluargaku. Apa yang kamu tinggalkan? Taraktu fikumullah wa rasuluh. Yang aku tinggalkan memang bukan harta, tetapi yang aku tinggalkan adalah Allah dan Rasulnya. Yang aku tinggalkan pada keluargaku adalah iman, karena dengan itu akan menjamin keselamatan keluargaku dunia dan akhirat. Andaikan yang aku tinggalkan harta, belum tentu menjamin keselamatan keluarga. Berapa banyak orang ditinggali harta, justru ahli warisnya satu sama lain malah, nah, ngoten lho Pak. Itulah bukti ketika mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya pada apapun dan siapapun, siap berjuang berkorban dengan apapun yang dia miliki, meskipun dalam pandangan manusia itu berat. Tetapi kalau pendekatan iman, semua akan terasa manis dan ringan. Satu kisah lagi, ini dibatasi waktu jam pinten? 1 jam ya, tadi mulai jam 6:04, saya akhiri jam 7:04. Satu kisah lagi, dan ini merupakan kisah dalam Al-Quran, sejarah dalam Al-Quran yang menjadi cikal bakal syariat berkorban. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu cinta pada anaknya Nabi Ismail, tapi ketika datang kepadanya wahyu Allah untuk menyembelih putranya sendiri, sebagai seorang bapak dan sebagai manusia, kira-kira berat apa mboten? Berat Pak. Tapi kalau dengan iman, karena cintanya pada Allah dan Rasulnya, maka ia laksanakan perintah itu. Begitupun Nabi Ismail sebagai putra, terus diomongi apa disembelih ambek bapak Pak. Kira-kira minggat nomboten anak niku Pak. Kabur Pak. Bahkan lek arek Surabaya terus dikonok ini bapake, anaknya bantah, ngeyel. Daripada aku dibeles sampean, tak beles sampean Pak dhisik. Loh, ngoten Pak. Tapi karena pendekatan iman, cintanya pada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya pada apapun dan siapapun, perintah yang menurut manusia itu berat, pahit, tapi karena iman seseorang mampu melaksanakan syariat itu dengan penuh keikhlasan dan ketaatan. Maka pentingnya kalau ingin merasakan manisnya iman,
cintailah Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita pada apapun dan siapapun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, kalau ingin merasakan manisnya iman, Rasulullah menyampaikan ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalau ingin merasakan manisnya iman, cintailah seseorang itu hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Cintailah orang hanya karena Allah, bukan karena kepentingan sesaat. Kalau cinta didasari kepentingan, kepentingan tercapai, cinta ikut selesai. Maka dalam pepatah Arab mengatakan, in zada mali kullun nas yusahibuni. Itu di Arab, tapi di Magetan mungkin juga iya. Orang itu kalau dalam puncak kesuksesan lagi banyak-banyaknya harta, semua orang mengaku teman dan saudaranya. Gini mboten, wong lek sugih kabeh niku ngaku, koncone ngaku, dulure. Mbok dulur kok ngendi? Ngene mboten? Ini ku wong Arab ngoten, in zada malikul nas yusahibuni. Kalau orang dalam puncak kesuksesan lagi banyak-banyaknya harta, nggak heran kalau banyak orang datang mengaku teman dan saudaranya. Tapi sebaliknya, wa in qalla mali, ketika jatuh bangkrut, jatuh melarat, siapa yang mau mengakuinya teman dan saudara? Wong lek melarat, ya, siapa yang mau mengakui teman dan saudara? Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena satu sama lain mencintai hanya didasari kepentingan materi sesaat. Mulane Islam mengajarkan mencintai orang lain bukan karena itu, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten lho Pak. Di dalam hadis dikuatkan ada 7 golongan orang yang akan mendapat naungan dan lindungan Allah di hari akhir nanti. Di antara 7 golongan itu adalah orang yang mencintai karena Allah. Keyakinannya bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Itulah 7 golongan, diantaranya orang yang saling mencintai karena Allah. Itulah orang yang akan mendapat naungan di hari akhir nanti, ketika tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Maka cintailah seseorang itu hanya karena Allah. Hanya dengan itu kita mampu merasakan manisnya iman. Cinta pada siapapun, apapun statusnya dengan kita, karena Allah. Cinta pada pasangan karena Allah, cinta pada istri karena Allah, istri cinta suami karena Allah. Itu yang akan menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Kalau didasari kepentingan materi, rusak rumah tangga. Istri cinta suami, kalau hanya didasari materinya, maka akan ada istilah, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Nah, ngoten niku enten teng Magetan, Bu. Mboten nggih? Mboten ngaku maksudnya. Akhirnya sekarang itu ada istilah begini, Bu. Wajah tidak tampan termaafkan. Nggih. Asalkan good rekening. Tidak harus good looking, tapi good rekening. Wajahnya termaafkan karena isi dompetnya yang tebal. Loh. Begitupun sebaliknya, kalau suami mencintai istrinya hanya kepentingan duniawi sesaat, misalkan karena kecantikan, mohon maaf, kecantikan itu juga ada masa batasnya. Umur 20, 30, 40, 50 dengan perawatan penuh dan menggunakan skincare, mungkin masih terlihat glowing. Apalagi kalau menggunakan, kalau yang konvensional itu menggunakan skincare Sari Ayu Marta Tilahar. Kalau yang syariah itu menggunakan Wardah Kosmetik. Nah, ini perlu saya sosialisasikan, Bu. Wardah Kosmetik itu merupakan produk kader Aisyah dan kader Muhammadiyah. Oleh karena panjenengan kalau menggunakan make up dan skincare, saya sarankan menggunakan Wardah Kosmetik. Nah, karena itu terjamin syariah, ya kan ya.
20, 30, 40, 50 dengan perawatan penuh mungkin masih terlihat cantik dan glowing. Tapi lek wis umur swidak 70, 80, Pak, meskipun datang sering setiap bulan ke salon kecantikan, jenenge umur, Pak, kira-kira tambah ayo tambah peyok, Pak. Ngoten loh. Kalau mencintai istrinya hanya didasari kepentingan materi kecantikan, itu akan hilang. Mulanya tipsnya bagi bapak-bapak dan mas-mas yang belum menikah, kalau ingin punya istri yang awet, golek sing elek sisan. Mulai 6 sampai tuwek awet, elek, gak usah repot-repot golek nih skin. Nah, tentu ya guyon niku nggih. Maksudnya apa? Pesan utamanya Rasulullah mencintai orang lain apapun statusnya denganmu hanya karena Allah, baik dia pasanganmu, anak keturunanmu, karena Allah. Hanya dengan itu kamu akan selamat. Maka dalam Al-Quran sebagai laki-laki itu ku anfusakum wa ahlikum, kalau kamu cinta pada keluargamu itu, maka kamu akan menjaga dirimu maupun keluargamu jangan sampai ada yang masuk ke neraka. Jangan membiarkan keluargamu, istrimu, anakmu itu dalam kemaksiatan. Kalau kamu memang cinta, kalau kamu cinta itu arahkan kepada ketaatan dan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh pentingnya kalau sama-sama mencintai karena Allah. Semua yang dilakukan ketaatan, semua yang dilakukan karena ibadah, semua yang dilakukan dalam rangka untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, kalau ingin merasakan manisnya iman itu Rasulullah menyampaikan ayyakraha ayya'udal kufra ba'da an qazafahu Allahu kama yakrahu ayyudzafa finnar. Kalau ingin merasakan manisnya iman, orang kalau melihat kekufuran dan kemungkaran di hadapannya dan di sekitarnya, maka seketika secara spontanitas orang itu akan tumbuh rasa kebencian terhadap perilaku-perilaku kekufuran, kemungkaran, kemaksiatan, kedzaliman dan lain sebagainya. Sebagaimana dia benci apabila dilemparkan ke neraka. Setiap kita pasti tidak ingin dilemparkan ke neraka dan benci terhadap itu. Benci kita sama ketika melihat kekufuran, kemungkaran, kemaksiatan. Jadi kalau ingin merasakan manisnya iman, ketika menghadapi dan di depan mata ada kemaksiatan, ada kekufuran dan lain sebagainya, maka kita membenci bukan orangnya, tapi membenci perilaku-perilaku itu. Orangnya kita berikan nasihat, mengingatkan. Karena orang itu berhak untuk mendapat hidayah dan berhak untuk bertaubat. Maka orang yang beriman jika dihadapkan pada kemungkaran, kemaksiatan yang tumbuh ada rasa kebencian. Kalau menghadapi kemungkaran, kemaksiatan terus kemudian biasa-biasa saja, mana mungkin dapat merasakan manisnya iman. Kalau sudah tumbuh dalam diri seseorang kemudian muncul, ngeten Pak, ada kemaksiatan, komentarnya tuh begini, setiap no maneh anten wis mani, enten nomor ngoten niku. Ada kemaksiatan nyata-nyata, tapi komentarnya koyo biasa-biasa suwante ngoten lho. Wis diapane maneh anjen wis. Akhirnya apa? Kemaksiatan itu menjadi lumrah dan umum di masyarakat. Orang beriman itu pasti bertolak belakang dengan kemaksiatan. Kalau ingin merasakan manisnya iman, ketika ada kemaksiatan tumbuh rasa kebencian. Maka Rasulullah itu mengajarkan man ra'a minkum munkar falyughayyir biyadih. Kalau kalian sebagai orang beriman melihat kemungkaran, maka cegah dan rubahlah kemungkaran itu dengan tangan kalian. Orang kalau memiliki kewenangan, kebijakan, tanda tangan, dengan tanda tangannya bisa mencegah dan merubah berbagai macam praktik-praktik kemaksiatan, maka dengan tangannya cegah dan rubahlah kemaksiatan itu. Karena ini merupakan dakwah yang efektif mencegah kemungkaran. Pak, Bu, di Surabaya, meskipun saya bukan asli Surabaya, tapi sejarah itu tidak bisa dilupakan.
bahwa di Surabaya dulu ada satu tempat yang menjadi prostitusi terbesar se-Asia Tenggara, tepatnya di daerah Doli. Loh kok sampai ngertos, Pak? Wong Magetan kok yang ngerti yang Surabaya ya. Doli, Pak. Jangan dikira waktu itu tidak ada pengajian di Doli, Pak. Ada pembinaan rohani. Ketika ada kajian, ya PSK datang menggunakan mukena, koyok ibu-ibu pengajian. Tapi selesai pengajian kembali ke profesi. Nah, tapi ketika melalui tanda tangan kebijakan wali kota dulu di eranya Bu Risma, ketika tanda tangan tutup, maka Doli tutup. Artinya apa? Orang yang memiliki kewenangan dan kebijakan dengan tangannya, maka itu dakwah yang efektif untuk mencegah kemungkaran. Maka kalau Islam dengan nilai-nilai kebaikannya itu ingin hadir di dalam kebijakan-kebijakan di negara ini, maka dukunglah orang-orang yang paham tentang Islam dan memperjuangkan Islam. Memang Islam itu bukan partai politik. Jangan sampai Islam itu sekecil partai politik. Islam itu jauh lebih besar daripada itu. Tetapi orang Islam tidak boleh cuek terhadap politik. Orang yang berjuang untuk tegaknya nilai-nilai keadilan harus didukung dan disupport. Ojo sampai kalah ambil duit 50.000 dan 1.000. Jauh lebih berharga nilai keadilan daripada panjenengan oleh sangu 50 ambil 1 sadurunge coblosan. Ngoten lho, Pak. Pesan pentingnya apa? Karena dakwah yang efektif adalah dakwah melalui kebijakan, undang-undang. Kalau sampai orang Islam tidak ada yang peduli terhadap itu, kemudian komentarnya begini, alah presidennya sapa ae yo jenenge wong tani tetep lek wong ngarit jenenge tetep ngarit. Wis padha ae, sing penting sapa sing gelem ngekeki Jangan, ayo coba kita merenung. Undang-undang itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, termasuk mohon maaf kalau orang tidak ada yang peduli terhadap itu, diisi oleh orang yang tidak beragama, carut marut, akhirnya nopo, mohon maaf, orang itu kalau nggak ngerti agama, nggak ngerti iman, nggak duwe rasa wedi, gajinya miliaran tapi masih mau mengoplos BBM, enten mboten? Ngoten niku lho, Pak. Lek wong nggak ngerti agama, carut marut. Makanya orang yang mengerti agama adalah orang yang siap dan layak untuk menjadi pengambil kebijakan. Nomor 2, fa'ilam yastati, apabila tidak mampu dengan tangannya, fabilisani, cegah dan rubahlah kemungkaran kemaksiatan dengan lisan kalian, satu sama lain saling mengingatkan dan menasihati. Maka dalam Al-Quran disebutkan kalau ingin menjadi manusia yang tidak merugi di saat umumnya manusia merugi, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Satu sama lain itu saling mengingatkan, menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Jadi lek ana kanca kelingno iku aja dilakoni, iku gak oleh, iku jenengan kudu seneng. Berarti orang itu peduli dan perhatian kepada kita, karena tugas satu sama lain saling mengingatkan dan menasihati. Fa'ilam yasati, apabila tidak mampu juga dengan lisannya, karena keterbatasan ilmu atau karena keterbatasan mental. Ada, Pak, wong iku ngerti lek iku salah tapi mentalnya gak wani ngelingno, enten mboten? Sungkan kape ngelingno, gitu kan? Maka Rasulullah memberikan opsi minimal. Kalau kamu tidak bisa dengan tanganmu, tidak bisa dengan lisanmu, minimal dalam hatimu tidak pernah setuju terhadap berbagai macam bentuk dan praktik kekufuran, kemungkaran, kemaksiatan. Yang kamu lakukan apa? Senantiasa mendoakan. Semoga orang yang melakukan itu mendapat hidayah dan bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu dalam pengajian Ahad ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan khilaf mohon maaf. Saya akhiri, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.